Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul klasifikasi citra X-ray pada fenomia menggunakan CNN dengan beranggotakan Bagas Arya Daniswara, Muhammad Akbar Maulana, Rian Diki Satria, dan saya Muhammad Reza Fernanda. Lalu ada Muhammad Aldi Fari Alamsyah. Next. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Daniswara. Saya akan menjelaskan kerangka dari klasifikasi fenomena citra X-ray menggunakan convolutional neural network. Di sini terdapat rumus dari CNN sendiri, yakni adalah CNN regresi. Di sini ada W X1 adalah inputan dari neuron-neuron yang ada pada ANN yang nantinya akan mengeluarkan output yang tertulis di sini YK. Output di sini adalah bisa dikatakan adalah prediksi dari XW, dari inputan X dan Y. Lalu di sini ada terdapat summing junction. Summing junction adalah pertambahan dari variabel masukan yang nantinya akan dikelola oleh activation function. Activation sendiri terdapat ada banyak activation function. Salah satunya adalah ReLU, ReLU, sigmoid, dan masih ada banyak lagi. Next. Cara kerja CNN sendiri yaitu dengan convolutional operation, ReLU layer, polling, flattening, full connection, dan yang terakhir itu bisa dibilang cross entropy. CNN sendiri adalah suatu pengembangan dari machine learning, pengembangan dari ANN sendiri yang di dalamnya terdapat saraf atau jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini serupa dengan jaringan saraf pada manusia. Sama seperti saraf manusia terdapat inputan dan outputan. ANN sendiri juga terdapat inputan layar dan outputan layar. ANN sendiri dilatih menggunakan training data dan set data. Semakin banyak training data yang kita punya, maka keakuratan dari ANN sendiri dapat menjadi lebih baik. ANN sendiri mempunyai keterbatasan yaitu pada layar yang ada. Mungkin keterbatasan ini tidak terlalu mengganggu jika kita mempunyai data sedikit, akan tetapi jika kita mempunyai data yang sangat banyak, hal ini cukup mengganggu. Untuk itu ANN dikembangkan lagi menjadi deep learning. Diciptakannya deep learning sendiri adalah untuk mengatasi kekurangan dari ANN itu. Deep learning adalah teknik atau metode untuk menyempurnakan ANN untuk mempercepat proses pembelajaran pada ANN yang tadinya terlambat oleh lapisan atau layer. Deep learning sendiri mempunyai banyak jenis, contohnya adalah deep outer encoder, deep belief nets, convolutional neural network, dan masih banyak lagi. Untuk kali ini kita akan membahas convolutional neural network untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan CNN. CNN sendiri mempunyai banyak
5 cara kerja. Yang pertama adalah convolution operation, relu layer, polling, flattening, dan reflection. Dari kelima ini CNN akan dibuat melalui 5 cara ini. Next, untuk yang pertama adalah convolution operation. Convolution operation adalah langkah untuk menyentuh atau mendeteksi fitur yang pada dasarnya berfungsi sebagai filter jaringan saraf. Di sini akan difilter jaringan sarafnya atau jaringan dari input image ini akan di remap ke fitur detektor yang nantinya akan dikelola oleh activation tadi akan diolah oleh activation function. Dan nanti inputan ini akan masuk ke dalam synaptic weeks. Di dalam sini akan dibahas dengan peta fitur detektor ini sama dengan peta yang nantinya akan dikelola, lalu mempelajari parameter peta tersebut bagaimana pola dideteksi. Nanti di sini ada mempelajari pola-pola apa itu dari image-nya. Di sini terdapat input image. Kita akan menjelaskan dengan ini rumusnya convolution operation, lalu di sebelah kanan ada input image yang gambar besar ini. Di sini seperti yang Anda lihat, inputan yang image ini akan di fitur map atau disederhanakan menjadi yang tadinya 7x7 matriks menjadi 3x3. Di sini fungsi di sini untuk memperkecil atau menyederhanakan inputan image yang besar tadi untuk menjadi kecil agar tidak terlalu membebani CNN sendiri. Akan tetapi kualitas dari inputan image awal tadi tidak hilang. Bagaimana ini bekerja? Untuk itu cara kerjanya adalah pada setiap 1, 2, 3. Pada setiap yang di 7x7 ini, 3x3-nya dari pojok kiri atas akan dari kiri ke kanan, lalu mendapatkan angka 001. 001 adalah angka awal dari inputan image. Seperti itu. Selanjutnya adalah next. Selanjutnya adalah masih convolution operation. Di sini convolution operation terlihat dari sini. Contohnya adalah sharpen, blur, dan edge detect. Dari setiap gambar yang ada, ini memiliki matriks 5x5 atau memiliki nilai matriks pada gambar yang ada. Jadi setiap gambar ini memiliki matriks yang nantinya akan diolah mesin atau dideteksi mesin untuk mengetahui apa gambar itu. Next. Selanjutnya adalah relu layer. Relu layer adalah unit linear rektivasi atau ULT. Lapisan ini mengeksplorasi bagaimana fungsi linearitas dalam konteks jaringan neural network. Di sini nantinya dari inputan image tadi akan dibentuk vector maps yang nantinya disebut dengan relu layer. Relu layer sendiri di sini terdapat banyak masukan
layer sendiri sini dia menghiraukan apa namanya, di refaktor ini terlihat bahwa fungsi dari layer adalah mengabaikan nilai negatif, tetapi apa ini namanya, memperhatikan nilai positif. Jadi dia memperhatikan nilai positif yang ada. Lanjut. Di sini adalah max pooling. Dari di atas ini max pooling terlihat dari fitur map. Max pooling adalah nilai terbesar dari fitur map yang ada. Di sini kan terlihat dari 1014 ditaruh ke matriks dari kanalnya 4. Jadi max pooling adalah mendefinisikan secara verbal nilai terbesar dari fitur map menuju pool fitur map. Jadi fitur map yang tadi di pooling lagi untuk mana yang lebih dikecilin, setelahnya dikecilin lagi lalu dijadikan bulat fitur map. Next. Selanjutnya adalah flattening. Flattening sendiri adalah lanjutan dari polling. Flattening dalam bahasa Indonesia adalah perataan dari pool fitur map yang diratakan menjadi ini ya, terlihat di gambar, diratakan menjadi input layer of future ANN. Jadi inputan ini menjadi inputan dari ANN yang sudah jadi, yang nantinya akan kita masukkan inputan. Caranya sendiri dijadikan matriks apa ini, kolom. Jadikan matriks satu kolom yang tadinya 3 kali 3, matriks 3 kali 3 menjadi 1 kali 9. Fungsi dari flattening sendiri digunakan untuk penggabungan khusus, penggabungan maksimal. Penggabungan khusus dari penggabungan maksimal tadi digabungkan untuk menjadi diratakan menjadi satu matriks 1 kali 9. Untuk selanjutnya, next. Di sini sudah terbentuk full connection. Full connection sendiri adalah jaringan saraf tiruan dan jaringan saraf konon bertabrakan saat kita menambahkan yang pertama ke yang terakhir. Nah, di sini terlihat bahwa saat sudah dikoneksikan semua, nilai inputan X, lalu ada hidden full connection layer, atau di tengahnya ini ada hidden layer, lalu menghasilkan output layer. Di sini full connection itu artinya semua udah dikoneksikan. Jadi dari yang awal tadi, yang terakhir tadi adalah max pooling, lalu udah dapat tadi ya, input of future ANN, lalu akhirnya dikoneksikan semua dari inputan dari future inputan tadi menjadi seperti ini. Di sini flattening, lalu perataan langsung ada max pooling, ya flattening perataan tadi yang the future ANN tadi, jadi langsung ke dock dan get. Di sini proses flattening ini diproses pada gambar ini sudah terlihat jaringan sarafnya terkoneksi semua, lalu dapat memprediksi apakah ini dock atau get. Pada dock atau get ini nanti kita memberikan klasifikasi, jadi kita yang memberikan. Jadi kita memberikan machine, ini termasuk machine learning ya. Jadi kita memberikan mesin
doc itu berapa, get itu apa, yang nantinya akan menghasilkan otomatis prediksi otomatis dari model CNN yang kita buat tadi. Yang terlihat di situ ada lapisan masukan, lapisan yang terhubung sebenarnya, dan lapisan keluaran. Sudah terlihat ya di sini keluaran dan masukannya. Tujuan dari full connection adalah mengambil data dan menggabungkan fitur-fitur menjadi lebih banyak variasi atribut yang membuat jaringan konvensional yang nantinya mampu mengklasifikasi gambar yang ingin diinputkan. Next. Nah, di sini terlihat cross entropy. Rumus dari cross entropy. Cross entropy itu salah satu metode atau suatu metode untuk membuat prediksi dari sebuah gambar. Jadi di dalam tadi ada cross entropy-nya. Prediksinya 1 dan 0. Ini binary, masuk dalam CNN binary, lalu mengeluarkan inputan doc lebih besar, maka jika lebih besar maka inputannya 1. Seperti itu. Next. Ini adalah kesimpulan bagaimana pembuatan CNN yang awalnya input image, lalu conventional layer. Di dalam sini ada apa ini tadi? Conventional layer, lalu pooling layer, lalu flattening, perataan, lalu menjadi CNN yang seutuhnya. Next. Pada slide ini citra X-ray paru-paru normal yang nantinya akan diuji pada program basis CNN yang nanti kita akan buat. Di sini kita akan mengklasifikasikan paru-paru normal dan paru-paru yang tersangkut virus pneumonia. Lanjut. Ini citra X-ray-nya. Next, yang paru-paru normal yang nantinya kita akan uji. Next. Ini yang paru-paru, yang citra X-ray paru-paru yang terjangkit pneumonia. Next. Setelah slide ini kami akan menceritakan program yang telah kami buat, menceritakan apa-apa saja yang kami buat, dan sekaligus demo program dan demo prediksi atau klasifikasi yang telah kita buat. Selanjutnya adalah demo program yang telah kami buat. Di sini akan kami jelaskan sedikit. Nanti kita akan menuju ke prediksi dari hasil dari prediksi dari gambar yang di slide citra X-ray normal dan citra X-ray pneumonia. Di sini kita memakai library TensorFlow. TensorFlow sendiri adalah penyedia library deep learning yang di dalamnya juga terdapat banyak metode atau banyak algoritma seperti Canires, bukan Canires sih, banyak ini CNN yang dikhusus. Pokoknya di dalam TensorFlow terdapat banyak library yang dikhususkan untuk deep learning. Kita menggunakan versi 2.4. Di sini kita juga menggunakan Keras, salah satu library deep learning. Kita import
dari preprocessing image, import image data generator. Kita mengimport ini ya, image data generator. Lalu di sini kita membuat model train data gen untuk training data. Kita telah menyiapkan dataset yang sudah kami download dari Kaggle, yang kita dapatkan dari Kaggle. Di sini kita menggunakan metode binary, lalu kita skala ulang gambar menjadi 64 kali 64 agar lebih kecil tapi kualitasnya tetap ada. Lalu di sini sudah terdapat 5.200 terdeteksi 5.216 image belonging to classes yang di dalamnya ada terbagi menjadi 2 kelas bagian, yaitu normal dan binomial tadi. Lalu di sini ada tes data gen. Tes data gen adalah ngetes data yang ada di sini tadi menggunakan 624 image untuk dicocokkan ke train data gen. Di sini kita adding sequential CNN untuk menambah CNN atau menginisialisasikan CNN. Lalu selanjutnya di sini adalah step convolutionnya. Step convolutionnya ini membuat layar pertama, lalu polling. Di sini ada polling max poll 2 second day yang tadi sudah dijelaskan pada slide awal. Sini convolution, polling, lalu di sini adalah adding second layer atau penambahan layar kedua. Yang ketiga adalah flattening. Selanjutnya adalah flattening atau perataan dari hasil di atas tadi diratakan menjadi seperti yang slide flattening di awal tadi. Lalu di sini ada full connection dengan activation relu. Activation relu adalah algoritma paling backside ini. Yang selanjutnya adalah sigmoid. Ini adalah output atau keluaran dari layernya yang nanti outputnya binary 0 dan 1. Lalu setelah terbuat semua, selanjutnya adalah compile. Compile sini adalah untuk mulai membuat ini membuat CNN ini dilatih untuk mulai melatih CNN di sini dengan loss binary cross entropy yang tadi entropinya, lalu matriksnya accuracy, optimizer-nya algoritma Adam yang paling bagus untuk saat ini. Jadi kita menggunakan Adam algorithm. Lalu selanjutnya adalah CNN fit. CNN fit di sini adalah melatih CNN kita terhadap dataset yang telah kita inisiasikan di awal tadi. Di sini epoch-nya 25. Epoch 25 artinya dataset yang ada kita menyuruh mesin untuk belajar 25 kali perulangan. Setiap perulangannya atau setiap pembelajarannya ini membutuhkan waktu sekitar 90 second, 74 second, rata-rata 75 secondan atau sekitar 76 secondan setiap satu pembelajarannya. Di sini kita di sini menyuruh mesin untuk 25 pembelajaran. Di setiap pembelajaran ini terdapat loss, accuracy, value loss dan value accuracy. Di sini terlihat bahwa loss-nya semakin
mesin ini belajar, loss-nya semakin turun dari pertama kali belajar tadi 0,501 menjadi yang terakhir 0,095. Lalu terlihat di sini juga akurasinya meningkat. Akurasinya meningkat dari 75 menjadi 96 dan value akurasinya juga meningkat dari yang 82% menjadi 91%. Di sini terbukti bahwa value loss-nya juga menurun dari 0,3 menjadi 0,23%. Kalau dipersenin akurasinya menjadi 93%, lalu loss-nya itu 0,5%, akurasinya itu 96% dan value loss-nya 2%. Terlihat bahwa akurasi lebih tinggi dari loss-nya. Loss itu maksudnya ini ya, pada saat pembelajaran errornya itu sekitar 2%, seperti itu. Lalu kita membuat metode di sini, jadi sigmoid 0 dan 1. Jika 1 berarti prediksinya anemia dan 0 adalah normal. Langsung kita uji coba di sini. Kita menggunakan normal sampel yang ada di depan tadi, slide sebelumnya. Kita menggunakan normal, maka prediksinya normal. Mesin sudah mengenali paru-paru normal. Resultnya juga 0. Kita coba 2, nomor kedua normal juga, result juga 0. Gambar paru-paru normal yang ketiga juga normal. Selanjutnya kita coba gambar paru-paru yang terindikasi penyakit pneumonia. Kita menggunakan gambar 1. Ulang, kita coba gambar 1 tadi bukan gambar pneumonia. Di sini gambar 2 yang tadi pneumonia sudah terbukti. Yang terakhir adalah percobaan pneumonia yang gambar 6 pneumonia. Kita coba gambar yang ke-7 pneumonia juga, hasilnya juga 1. Setelah terbukti, CNN dapat mengklasifikasi citra X-ray pneumonia dan normal. Mungkin itu saja dari demo yang telah kami demokan atau presentasikan. Mungkin sampai sini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.